guys, kembali lagi di channel Otakes. Seng dan Bagi yang sekarang menjadi Yonko, awalnya mereka hanya menjadi anak magang dalam kru Goldie Roger. Sebelum akhirnya mereka menjadi orang hebat seperti sekarang. Dan di sanalah awal pertemuan mereka hingga mereka menjadi sahabat seperti sekarang. Lantas, seperti apa hubungan di antara mereka? Melansir dari laman Greensin Inc, ada sebuah artikel yang membahas mengenai sejarah hubungan Bagi dan Seng. Berikut pembahasannya, simak baik-baik ya. Mereka tumbuh di kapal Oro Jackson. Sekitar 30 tahun sebelum cerita utamanya mulai, Seng dan Bagi merupakan seorang kru biasa di kapal bajak laut kelompok Roger. Mereka adalah kru di kapal Oro Jackson dan harus mengerjakan berbagai tugas dasar seperti membersihkan kapal dan sebagainya. Namun, tidak jarang juga keduanya terlibat dalam berbagai pertarungan epik seperti dalam momen pertarungan Edward. Namun, karena saat itu mereka bukanlah sosok karakter yang kuat, mereka tentunya akan lebih banyak berada di belakang jajaran hebat seperti Ray Lake. Seng dan Bagi seringkali berdebat mengenai berbagai macam hal saat berada di kapal, mulai dari hal yang penting sampai hal kecil dan konyol sekalipun. Contohnya, Bagi meyakini bahwa kutub utara jauh lebih dingin dari kutub selatan, sedangkan Seng berpikir sebaliknya. Terlepas dari mereka berdua yang sering berdebat satu sama lainnya, Seng tetap memiliki kepedulian yang mendalam terhadap Bagi. Contoh nyatanya adalah saat Roger hendak pergi ke Locktail untuk menemukan One Piece, Bagi tiba-tiba terserang demam parah. Seng pun akhirnya memutuskan untuk tidak ikut ke Locktail dan menjaga Bagi sampai sembuh, sedangkan kru yang lain melanjutkan perjalanannya. Seng jadi alasan Bagi memiliki kekuatan buah iblis. Salah satu hal yang menarik dan luar biasa dari kru bajak laut Roger adalah tidak ada satupun dari mereka yang memiliki atau memakan buah iblis. Namun, pada 27 tahun yang lalu, dalam sebuah penyerbuan ke sebuah wilayah, mereka kemudian menemukan buah iblis yaitu Barabara no Mi. Buah iblis tersebut memiliki nilai yang cukup tinggi jika kemudian ditukar dengan uang. Bagi sebenarnya memiliki niat jahat, di mana dia berniat untuk memakan buah iblis tersebut dan kabur. Sayangnya, rencananya tersebut justru menjadi bumerang baginya. Setelah Bagi dengan sengaja memalsukan buah iblis asli dengan buah iblis palsu, Bagi menyembunyikan buah iblis yang asli di dalam mulutnya. Namun, saat Seng mengejutkan Bagi, buah iblis tersebut tidak sengaja tertelan olehnya. Karena dengan memakan buah iblis, penggunanya tidak akan bisa berenang di lautan, Bagi pun akhirnya tidak lagi mampu untuk menyelam demi mencari harta karun yang selama ini dia cari. Semenjak hal tersebut, Bagi kemudian menaruh dendam kepada Seng, yang menurutnya sudah membuat dia kehilangan kesempatan untuk mendapatkan harta karun. Mereka kemudian berpisah. Setelah petualangan menuju Locktail selesai, Roger pun memutuskan untuk membubarkan kelompok bajak lautnya. Semua orang kemudian memilih jalannya masing-masing. Ada yang kembali ke kampung halamannya dan ada juga yang memutuskan untuk pensiun sebagai bajak laut. Dalam peristiwa eksekusi Roger di Longtown, mereka berdua hadir untuk melihat momen itu. Keduanya menangis melihat bagaimana nasib sang kapten yang harus tewas akibat angkatan laut. Pasca eksekusi tersebut, Seng sempat menawarkan Bagi untuk bergabung dengan krunya. Namun, Bagi yang masih dendam menolak tawaran tersebut. Dia pun beralasan bahwa dia tidak ingin berada di bawah kekuasaan Seng. Sekitar beberapa tahun kemudian, Seng pun membentuk kelompok bajak laut rambut merah. Dan 6 tahun sebelum timeline saat ini, Seng pun resmi menjadi Yonko. Sementara itu, Bagi memutuskan untuk pergi ke East Blue, yang seringkali dikenal oleh orang-orang sebagai laut paling lemah di seluruh dunia. Di sana, Bagi juga memulai petualangannya sebagai villain. Bahkan, dialah villain pertama yang Luffy hadapi saat menjadi seorang bajak laut. Sayangnya, tidak ada informasi kapan Bagi membentuk kelompok bajak lautnya. Pasca duelnya dengan Luffy, Bagi pun kalah dan kemudian harus mendekam di penjara Impel Down. Namun, sebelum peristiwa Marineford, kita melihat bagaimana Bagi berusaha kabur dan bertemu Luffy. Akhirnya, dia pun berhasil kabur dari sana dengan bekerja sama dengan Luffy. Bagi bahkan kembali bertemu dengan Seng di Marineford. Saat ini, Bagi dan Luffy sendiri sudah menjadi sekutu. Keduanya menjadi Yonko. Sosok Bagi selalu dicap sebagai karakter yang sangat beruntung di sepanjang serinya. Hampir semua momen yang terjadi dalam hidup Bagi dianggap sebagai sebuah keberuntungan. Dalam hal kekuatan, Bagi memang tidak sekuat Seng atau tidak memiliki kekuatan dahsyat. Namun, seringkali terdapat peristiwa yang membuat Bagi beruntung.
Bahkan, bagaimana Bagi menjadi si Chibukai kemarin pun merupakan sesuatu yang tidak sengaja karena pemerintah dunia lebih mengenal reputasi Bagi dibandingkan kekuatannya. Setelah kemudian sistem si Chibukai hancur, entah bagaimana caranya dia kemudian bisa lolos dari pihak Angkatan Laut. Dan pada chapter 1053 kemarin, kita melihat fakta bahwa Bagi terpilih menjadi salah satu Yonko baru bersama Seng. Bagi akan menjadi sosok karakter penting di akhir serinya. Seperti itulah sejarah hubungan Bagi dan Seng. Wah, mereka seperti unsur yin dan yang ya. Seng yang jadi yinnya dan Bagi yang jadi yangnya. Ayang Bagi kali ah. Setelah kebersamaan mereka di masa lalu dan berpisahnya mereka karena mengambil jalan masing-masing, kini mereka berdua menjadi Yonko. Apakah dendam Bagi kepada Seng sudah usai atau masih tertanam dalam? Persahabatan mereka unik ya, kalau menurut kalian gimana nih? Kok rasa-rasanya akan ada nih scene dimana Seng dalam bahaya dan diselamatkan oleh Bagi? Ini cuma perasaan Mimin aja ya, bukan ngutarain teori loh. Kalau menurut kalian gimana nih? Tulis di kolom komentar ya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Jangan lupa nih, bye-bye.